Bonjour à tous. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Cikaila Zahra Auraziza, atau teman-teman di sekitar aku kerap panggil aku Kai, Cikai atau Cika. Fleksibel lah ya. Dan aku adalah mahasiswa S1 program studi Bahasa dan Sastra Prancis Universitas Gadjah Mada. Dan tujuan aku hari ini bikin video ini untuk memenuhi salah satu proyek tugas akhir semester dari mata kuliah Pengantar Sejarah dan Kesusastraan Prancis yang diampu oleh Profesor Dr. Wening Udasmoro atau Madam Wening dan juga Dr. Arifah Arum Chandra Hayuningsih atau Madam Arum. Bonjour Madam. Oke, dan hari ini aku mau ajak teman-teman semua buat kita sama-sama ngulik, diskusi bareng, dan lebih tepatnya aku bakalan bahas sebuah buku sastra, novel Prancis, dan di buku ini kita bakalan bareng-bareng masuk, merasakan pikiran dan perasaan seseorang yang sedang menunggu dan menikmati hari-hari terakhirnya sebelum pada akhirnya dia akan menghadapi hukuman mati. Et voilà, c'est un livre. Ini dia bukunya. Judulnya adalah Le Dernier Jour d'un Condamné, atau dalam bahasa Indonesia itu Hari Terakhir Seorang Terpidana Mati. Buku ini merupakan salah satu karya sastra dari seorang sastrawan Prancis bernama Victor Hugo. Dan saat ini buku ini udah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Emily Lesmana. Dan salah satu yang menjadikan buku ini unik adalah karena di dalamnya itu dia menggunakan sistem dua bahasa atau berbahasa ganda. Jadi dalam satu buku, teman-teman bisa langsung baca ceritanya dalam bahasa Indonesia dan juga dalam bahasa Prancis. Dimana dalam bagian kiri buku itu di sini tertera dalam bahasa Indonesia dan bagian kanannya bahasa Prancis. Membahas tentang karya sastra Prancis ini, teman-teman mungkin sebagian ada yang udah kenal sama siapa itu Victor Hugo, tapi sebagian juga mungkin ada yang masih bertanya-tanya, ada yang masih penasaran siapa sih Victor Hugo ini. Oke, jadi sebelum kita masuk ke pembahasan tentang isi bukunya, aku mau ajak teman-teman buat kenalan singkat sama Victor Hugo. Oke, jadi Victor Hugo itu merupakan salah satu penulis dan sastrawan Prancis yang sangat terkenal dan juga karya sastranya sangat berpengaruh di Prancis pada masanya. Karya sastranya Victor Hugo ini mewarnai dunia sastra pada abad ke-19. Dan salah satunya buku Le Dernier Jour d'un Condamné tadi, atau Hari Terakhir Seorang Terpidana Mati, itu diterbitkan pada tahun 1829. Dan aliran sastra yang ada pada karya-karya sastranya Victor Hugo itu beraliran romantisme, atau yang biasa dalam karyanya itu lebih menekankan kepada penekanan emosi agar pembaca-pembaca itu dapat turut merasakan apa sih sebenarnya yang terjadi di abad tersebut, sejarah dan peristiwa yang mengecam pada masa itu. Terus juga dalam karya romantisme ini biasanya menggunakan gaya bahasa yang banyak metafora. Metafora yang begitu mendalam dan juga didramatisir. Dan lagi kebanyakan dari karya-karyanya Victor Hugo ini adalah untuk mengkritisi bagaimana keadaan sosial, struktur sosial, dan politik yang terjadi pada masa tersebut. Gitu teman-teman. Sekarang kita mulai langsung kepada pembahasan isi bukunya. Jadi dalam bukunya Victor Hugo ini dia membawa para pembacanya untuk turut merasakan apa yang dirasakan oleh si tokoh utama yang tidak beridentitas ini. Kenapa nggak beridentitas? Karena sepanjang aku baca novelnya, dia menggunakan sudut pandang orang pertama dan dia selalu merepresentasikan dirinya sebagai aku. Dia menceritakan keseluruhan hidupnya di dalam sel dengan menggunakan aku, diriku, dan kepemilikanku, sehingga tak ada sekalipun di mana dia menunjukkan atau menyebutkan siapa itu namanya.
Isi cerita buku pun dimulai dengan Condamné à mort. Voilà 5 semaines que j'habite avec cette pensée, toujours seul avec elle, toujours glacé de sa présence, toujours courbé sous son poids. Dihukum mati. 5 minggu sudah aku bersama pikiran ini. Selalu berdua dengannya, selalu dihantui kehadirannya, bungkuk menanggung bebannya. Gimana? Bahkan 5 minggu lamanya dia berada di dalam sel, dan 5 minggu itu pula dia dihantui oleh rasa takut akan kematian di depan matanya. Ia menceritakan bagaimana rasanya ia tinggal di dalam sel yang hanya bertembokkan dengan batu. Tidur pun hanya beralaskan tumpukan jerami, dan mereka berjuang melawan rasa takut, melawan kedinginan, juga panas yang menghadang mereka. Ditambah lagi di tembok-tembok itu dia menceritakan bahwa banyak sekali tulisan, coret-coret dari kapur atau dari apapun itu berupa ukiran, dan bahkan tulisan yang dimana tulisan itu ditulis dengan darah dari para penghuni sel-sel yang sebelumnya, yang mungkin mereka sudah lebih dulu menghadap kematian tersebut. Lalu muncul pertanyaan, sebenarnya apa sih, perbuatan apa dan kejahatan apa yang dilakukan sang tokoh utama sehingga ia layak dan ia pantas untuk mendapatkan hukuman mati tersebut? Dalam sebuah novel ini sebenarnya nggak dikasih tahu alasan yang pasti dan tepatnya kenapa sehingga sang tokoh utama berhak dan pantas mendapatkan hukuman mati tersebut. Yang pasti ketika kita kembali kepada konteks sejarah Prancis, abad ke-19 terutama merupakan abad di mana hukuman mati itu wajar dan normal dilakukan. Dan salah satunya yaitu adalah hukuman guillotine. Nah, ini dia. Seperti yang ada pada cover buku ini merupakan guillotine. Nanti sang terpidana kepalanya akan dipasung di dalam sebuah lubang di bawah ini yang sudah disediakan. Lalu akan ada seorang algojo yang akan menarik tali ini sehingga pisau di atasnya akan jatuh ke bawah dan memenggal kepala seorang terpidana. Bahkan ironisnya, hukuman mati itu pada saat itu dipertontonkan di halayak publik, di muka umum, bak sebuah pertunjukan teater di mana seluruh masyarakat dari berbagai kalangan, kelas sosial dan juga usia itu bisa menyaksikan hukuman mati secara langsung. On fait de la justice un spectacle. Keadilan yang dijadikan sebuah pertunjukan. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa sebagian besar orang yang dimasukkan ke dalam sel dan pada akhirnya mendapatkan hukuman mati, kebanyakan adalah masyarakat dari kalangan kelas pekerja. Dan hukuman yang mereka terima itu biasanya mereka diadili karena tidak patuh dan tidak disiplin terhadap peraturan yang dibuat oleh atasan-atasan yang mereka buat. Dan lagi-lagi bisa di-highlight di sini adalah hukum yang berlaku pada saat itu tergantung berdasarkan siapa yang berkuasa pada masa itu. Dan diceritakan juga bahwa di setiap sel, bahkan di dalam sebuah sel penjara itu masih terjadi yang namanya kelas sosial. Ada sebuah sel yang di dalamnya terdapat sebuah kasur yang layak untuk ditiduri, dan tahanan-tahanan yang diperlakukan secara baik tentunya. Bahkan ketika
dari tahanan-tahanan tersebut harus keluar menghadap kepada publik, wajah mereka akan ditutupi oleh pakaian atau sebuah kain, ya agar itu tidak menjadi sebuah aib. Karena dimana ketika orang-orang mengetahui siapa terpidana tersebut, apalagi dari kalangan kelas sosial atas atau bangsawan, pasti itu akan menjadi aib untuk dirinya sendiri dan juga untuk keluarganya. Namun ketika aku baca novel ini, ada hal yang menurut aku lebih menyakitkan dan gak kalah menyentuh ketika aku membacanya. Itu ketika sang tokoh utama menyebutkan bahwa ia harus meninggalkan keluarganya. Ia meninggalkan ibunya, istrinya, serta anaknya yang bahkan anaknya masih berusia 3 tahun pada saat ia terakhir kali meninggalkannya. Dan rasanya nggak adil ya, melibatkan perasaan seseorang yang nggak bersalah untuk turut merasakan seperti apa sakitnya. Perasaan ditinggalkan oleh seseorang, terutama keluarga. Dan anak yang berusia 3 tahun itu, yang seharusnya dia masih mendapatkan figur seorang ayah, dia harus terpaksa hidup tumbuh dewasa tanpa seorang ayah. Bahkan mungkin ketika dia sudah dewasa, dia tidak akan mengenal lagi siapa itu ayahnya, dan bayangan-bayangan ketika dia masih bisa melihat wajah ayahnya mungkin perlahan juga mulai menghilang. Dan ada salah satu kutipan di novel ini juga yang ikut menyayat hati, yaitu Elle ne sait pas plus que je suis. Dia sudah tidak tahu lagi siapa aku. Dan singkat cerita, hanya tinggal menunggu beberapa jam, menit, dan detik lagi hingga akhirnya dia harus menghadapi hukuman matinya. Tiba isi pikiran yang udah benar-benar di luar kendali, yang pikiran yang benar-benar berkecamuk dikarenakan oleh rasa takut yang semakin besar, kekhawatiran, dan juga kesedihan yang melanda pikiran pada saat itu. Badannya sudah terhuyung-huyung, isi kepala dia pada saat itu dia mengatakan bahwa isi kepalanya hanyalah pendeta dan salib. Lalu juga sudah terdengar ramai sorakan orang-orang, masyarakat yang menantikan akan pertunjukan dari sebuah kematian. Dan itu sangat menggema keras di telinganya. Tentunya itu membuat pikiran itu makin berkecamuk dan seperti sebuah adrenalin. Dia menunggu barang 5 menit atau bahkan 1 menit, mengharapkan adanya sebuah keajaiban, sebuah keajaiban akan keadilan yang tiba begitu saja. Namun sayangnya tepat pukul 4, Guillotine benar-benar menghukumnya, dan pada saat itu juga dia kehilangan nyawanya. Ia meninggalkan dunia, keluarganya, dan juga tulisan yang kita baca saat ini, yang kita rasakan saat ini. Di dalam tulisan tersebut tertera pesan yang dia buat, alasan mengapa dia menulis tulisannya ini. Tout ce que j'écris ici puisse être un jour utile à d'autres. Que cela arrête le juge prêt à juger. Que cela sauve de malheureux, innocent ou coupable. Mudah-mudahan yang kutulis di sini suatu hari nanti berguna bagi orang lain, bisa mencegah hakim yang siap menghakimi dan bisa menyelamatkan orang-orang yang kurang beruntung dari sekarat yang dia alami, baik yang bersalah maupun yang tidak bersalah. Itu dia teman-teman yang dibahas dalam buku tadi. Ya, sungguh ironis ketika dimana sebuah hukuman, pengadilan, dan pencabutan sebuah nyawa atau
ya sebuah nyawa seseorang yang dipertontonkan di halayak publik dan tentunya akan menjadi trauma, sebuah trauma psikologis yang hujan. Oke teman-teman, sangat disayangkan sekali ternyata tiba-tiba hari ini hujan. Namun yang pasti dari apa yang diceritakan dalam buku tersebut tentunya menjadi sebuah trauma psikologis juga untuk masyarakat pada saat itu. Mungkin mereka terlihat seperti menikmati, menyorak-nyorak ramaikan, menontonnya bak sebuah pertunjukan teater. Namun hal tersebut pasti berpengaruh terhadap bagaimana perilaku orang-orang pada zaman tersebut gitu. Dan itu tadi pembahasanku mengenai salah satu karya sastra Prancis dengan judul Hari Terakhir Terpidana Mati atau Le Dernier Jour d'un Condamné. Kalau teman-teman tertarik untuk pembahasan lain tentang novel tersebut, mungkin aku bisa coba untuk bahas, atau mungkin ada novel-novel lain yang teman-teman tertarik untuk dibahas. Teman-teman bisa komen di bawah, siapa tahu kapan hari aku bisa bahas novel tersebut dengan di luar dari tujuan aku untuk bikin video ini sebagai tugas. Oke, sampai jumpa lain kali teman-teman. Terima kasih madam dan bonjour. Sastranya juga sangat berpengaruh di Prancis pada masa madam. Lalu, Victor Hugo mempunyai alien mengarungi. Apa ya bahasanya? Bentar deh, ada orang lewat. Aku cuma perlu cuek dan anggap gak ada siapa-siapa, gak ada orang lewat, gak ada. Anggap dunia ini gue yang punya. Oke, sip. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bisa, cuek.